Orang Kedah dia. Kedah itu berbatasan dengan Thailand. Dia orang Malaysia ini perdana menteri. Jadi ini apa perdana menterinya Malaysia datang. Dia kasih tahu kenapa kita orang Malaysia kalau diajak ngomong di negaraan aja dia pakai bahasa Inggris. Nah, salahin loh cara belajar dari awalnya ABC-nya aja salah. Lebih cenderung ke Inggris. Lebih cenderung ke Inggris dan bahasa Indonesia. Dia jadi ikutan kenapa sih iya dong tapi tetap aja nggak bisa jadi bahasa mereka. Hilang identitas. Pak bela-belain mau kita sarapan ke sana lagi, Bapak mau lihat ketannya tuh, dia mau liatin ke Dede. Kayak ayam sarapan pakai ketan dengan goreng pisang gitu. Iya, kayak arah itu lagi. Iya. Kan kata Mama sembarang aja, kan bisa tuh ada lontong juga situ kan. Yang tetap petani. Nggak ada. Ngomong sih, ada yang ngomong. Besok Bang ada. Nggak tahu mama bilang gimana dia. Ada di situ tuh. Ada di itu di Santos ada mau bilang apa mama bilang terserah aja yang paling dekat yang penting buat kami. Sebenarnya kan mama gampang lapar nih. Ini stoknya roti gitu. Tapi mama menghindari roti sekarang. Oh, kan itu kamu beli Indomie semalam. Nggak mau pagi-pagi makan itu. Kalau perut lapar itu nggak masalah itu. Mana ada orang mati kena Indomie, tidak ada orang sakit kena Indomie. Kan Walau- ada Indomie ada yang nggak pagi-pagi makan cocok Indomie pagi-pagi haus makan. juga sampai seharian. Dia juga makan Indomie. Pagi-pagi makan Indomie ini haus gue seharian. Ya. Bakso, mie ayam. Gue kalau pagi nih, gue pergi ke pasar nih, terus gue makan mie ayam tanpa gue makan apa. Sebelumnya gue nggak makan. Bakso juga. Nah, gue tahu badan gue begitu. Gue dagang sama ayam di Blok M. Ya kan? Dagang di Blok M kan puasa gue bisa buka puasa makan bakso. Ih, enak badannya. Awal-awal. Pagi-pagi gue makan bakso karena bakso rame tuh di Parung. Gue makan juga. Sama. Wow. Bakso, kata si ini Presiden Amerika. Bakso. Makan bakso sebelum gue makan yang lain. Gue nggak bisa. Nasi goreng. Bakso. Kalau dulu tuh mama ngotot tuh ada roti di rumah. Kalau sekarang Kalau Bapak sarapan pagi itu cuma Bapak lupa bentuknya. Jadi sarapan pagi itu kalau di Malaysia itu di Kaeza kan dibikinnya roti. Roti itu di apa? Pratma. Bukan roti tawar itu, terus dikasih telur di tengahnya. Oh, kayak sandwich. Oh, enak juga. Juga sebenarnya kalau ada telurnya kolesterol itu di rumah tuh ada telurnya. Kalau gua ada telurnya gua makan ini pakai telur itu aja. Mau. Tapi nggak ada telur. Nggak ada telur atau kalau ada toge sedikit mau makan. Ada kebantu dia. Kalau ada toge makan mie masih kebantu dia tapi kalau mie doang. Nggak gitu.
bubur khas Cianjur. Jadi bubur ayam tuh papa lihat mau dia bilang bubur ayam Madura, mau khas Cianjur, mau apa sama aja. Iya kan? Sama. Palingnya beda, ada cakwe gitu doang. Paling beda itu ya. Ada dia yang nggak pakai Nggak pakai kuah ya. Kering. Dalam hati agar roti itu dunia. bagus ya. Kalau kita bikin sendiri roti itu bagus. Nah, yang nggak bagus dari roti yang orang beli di luar itu tempenya. Yang paling banyak itu ada di ini yang dia di juga Marmaraya. Roti itu bagus kalau dia bikinnya itu langsung tanpa ada juga Arab, India, ya kan dia langsung kan Roti itu. kalau bikin roti kan ini roti dadakan adonan Kita nggak kayak Arab. it's boleh bagus karena pengolahannya bukan kita sendiri nanti ada zatnya yang yang dipakai sama mereka buat roti itu yang nggak baik buat rotinya jadi papa waktu itu ke Senen, Dede. Di terminal Senen papa naik Kopaja itu. Itu datang pemuda, dia habis beli berapa derajat, beli dua dari warung Batak itu. Dua tahu kan? Ada dua minuman. minuman keras dari orang Medan sama kayak ini Di Makassar juga ada itu namanya. kalau apa sih Kalau di Makassar namanya balo. Minum balo. Nah, Korea namanya apa dek? Suju. nah ya kayak gitu. Memang itu tuh. Nah, akhirnya bapak tanya kan, kamu mau mabuk-mabukan beli ini? Mau acara rame-ramean mabuk-mabukan kata bapak kan? Enggak bang, ini buat bikin roti katanya. Jadi roti itu dicampur pakai ini, jadi mengembangnya enak, bagus katanya. Jahat tuh. Resep yang dia bikin. Nggak halal. Jadi kalau makanan itu ya paling aman dibikin sendiri. Makanya papa itu prinsip papa juga lebih senang bikin sendiri makanan. Kayak jahe itu kan di dekat sekolah ayang kesana dikit kan ada juga jahe itu, jahe minuman yang saya bikin orang pun nggak percaya bapak itu. Iyalah, bagus-bagusnya orang bagus dari kita juga bisa tahu tingkat usia. Iya. Kita tahu air yang kita pakai apa, cuacanya musimnya pakai air apa. Tahu dia nyucinya, tahu dia air dari berarea lagi tidak ya. Ditambah minuman itu dia namanya minuman kesehatan kan, tapi isinya gula aja yang banyak. Salah itu.
dia bikin jus tujuannya untuk sehat tapi gulanya banyak. Mana lah itu? Kayak jus orang-orang Padang yang bikin jus, jual jus itu kan pakai gula atau pakai Nah, yang kental manis. sekarang yang diwaspadai itu ininya batu esnya, batu es balok. Jadi batu es balok itu sebenarnya fungsinya itu buat ikan. Kebanyakannya itu kan airnya kotor. Kalau lihat proses pembuatan es balok, oh gigi. Nah, ayam tuh mama larang. Banyak kan itu comberan. Ayam itu mama larang buat minuman yang Es balok tuh dia bikinnya pakai mesin tuh. Nah, di Sumani itu kan ada pabrik es balok itu dulu tuh. Itu air dari kali aja dipakai sama dia tuh. Iya, isi banget. Nah, ayam dilarang sama mama minum kalau kamu beli mana di misalnya. Terus kalau pedagang es balok eceran itu juga kan dia ada taruh di pinggir jalan ini tuh. Itu ditutup sama goni sama dia kan. Nah, itu penjual minuman belinya ke dia itu. Sate, soto, padang. Dibelinya sama dia itu. Ada di pinggir jalan ini nih, Papa tuh. Di sini nggak ada Papa lihat. Di Jakarta tuh sering Papa lihat tuh. Terus Kalau di sini tuh ditutup sama goni sama ditahan jadinya. Antar diambil dari goni itu kan ada deket ini tuh. Begitu tuh ada di dekat stasiun kereta. artinya kan nggak ini tuh taruh di ini aja. Pokoknya nggak higienis lah, kotor. Jadi makanya jangan ayam minum teh manis, pakai teh ini teh es manis gitu. Itu nggak setuju. Ayam kalau lihat Cuci sepatu udah murah di Baju Bogor. kurang. Sepatu dicuciin juga. Wah. Berapa sih sepatu? Dan murah tapi 10.000. Kurang itu sudah. Sepatu Bersabarlah, terkadang olok-olok orang kaya tentang kemiskinanmu menghiburnya. Namun kemiskinan menjauhkanmu dari sombongnya jiwa. Tetaplah berjuang meski engkau miskin, agar suatu hari bisa membantu yang lain, menghibur dari olok-olok dunia, memberi makna pada kekayaan yang kita punya. Mungkin tak selalu mudah jalan yang kita tempuh, namun tetaplah kuat, jangan pernah menyerah. Kekayaan sejati bukan harta di tangan, namun hati yang tulus, membantu yang kesusahan. Bila engkau miskin, janganlah berputus asa. Saudara kaya mungkin tak menggugah hatinya, mungkin di balik kekayaannya ada persoalan berat yang tak kita ketahui. Meski demikian, teruslah berusaha agar bisa membantu dan meringankan beban. Kekayaan yang sejati adalah yang bermanfaat untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Meski demikian, teruslah berusaha agar bisa membantu dan meringankan beban. Kekayaan yang sejati adalah yang bermanfaat
untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Si itu aja masih dibeliin makanya namanya. Saat dunia terasa berat, langkahmu pun kian berat. Jangan kau harap tangan saudara, apalagi teman, karena luka dalam hati akan semakin dalam. Cobalah kau kuatkan diri, cari jalan yang lain. Keringat yang jatuh, tangisan yang bisu, itu semua adalah kekuatan untuk jalan yang baru. Jangan biarkan harapan pupus, teruskanlah mimpi. Kau akan temukan jalan meski harus sendiri. Hidup ini jangan cari pertolongan, biar kau berdiri sendiri. Kuatkan hatimu, temukan cahaya dalam gelap. Saat kau kaya nanti barulah kau berbagi, bantu saudaramu tanpa luka di hati. Hidup ini penuh liku, tapi kau takkan rapuh. Bangkitlah dari keterpurukan. Kita sampai, ada parkirannya nggak sebelah sini. Wih, ramai. Kamu cuci tangan dulu ya. Ih, ramai. Tadi itu habis. Ih, ramai kan lagi. dibilangin, kita nggak kebagian tempat duduk. Masa bagian parkir aja bagi-bagi ya. Udah dibilangin apa ya?